Ya salam. Ya salam. Asrobul ya. Ayo, salam. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini adalah malam pembukaan pengajian Mas Talib Zakir. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para guru-guru kita Mas Talib Zakir, untuk guru kita Dr. Haji Ahmadi Rajali LCMA. Semoga beliau diberikan kesehatan dalam berjuang dalam dakwah beliau untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini dengan syiar dan dakwahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam pembukaan ini kita kajian bukan taklim, kajian tahsin. Nanti minggu depan besok kita Ustadz Andri dan besoknya lagi Ustadz Abdurrahman dan ada Ustadz Asep Komarudin. Dia mau pindah waktu katanya Bu, di malam Jumat nanti kita berbuka bersama-sama Ibu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kajian kita, kajian tausiah pembukaan. Semoga apa yang disampaikan Ustadz kita bisa memahami dan bisa menelaah kajian ilmu ilmiah yang beliau sampaikan. Untuk tuan guru kita Dr. Haji Ahmadi Rajali LCMA Tabatul Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab ahli surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul diajak sidak, diajak melihat langsung bahwa surga itu hak, bukan hoax. Ini beda hak sama hoax itu. Kalau ada laki kita ngomong, mah, I love you. Itu kira-kira hak apa hoax? Iya, I love you. Udah tahunan kawin orang pernah ngomong I love you, tiba-tiba ngomong I love you. Berarti hak apa hoax itu? Iya. Maka ketika Rasul dipersilakan, inilah yang namanya bi'annal jannata hakun. Ini namanya surga hak, bukan hoax. Ini yang namanya bi'annan naru hakun. Ini neraka hak, bukan hoax. Apa kata Rasul? Ra'aitu imra'atan badaratsni. Tiba-tiba ada orang perempuan nyelonong baik. Tiba-tiba ada orang wadon itu nyalip Rasul, duluin Rasul. Ditanya, waman anti, kamu tuh siapa? Yang disuruh masuk surga kan saya, kan Nabi. Yang disuruh ngelihat surga langsung kan saya. Yang disuruh memastikan di annal jannata hakun wan naru hakun itu saya. Mengapa situ tiba-tiba nyelonong baik? Apa kata dia? Anak kafilul yatim. Akulah yang sering sayang sama anak yatim. Ini artinya bahwa salam kita barusan Ustaz, alhamdulillah dijawab sama penghuni surga. Ya Rabbal
dengan satu syarat, lakinya redo. Nah, redo banget ya, alhamdulillah. Lakinya redo, ininya mah. Kenapa lakinya redo? Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah bi ghairi hisab min ayyi babin sya'at. Istri mana saja ketika menghadapi kematian, datang malaikat maut kemudian menjemputnya, wa zawjuha radin anha, dan suaminya redo. Tadi suaminya udah redo banget kayaknya. Dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Bighairi hisab, tanpa penghitungan, tanpa hisab, langsung masuk surga. Min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia mah. Makanya laki kita tanya, Bu ya, tanya, pulang ngaji tanya, kayak siapa Rabi'atul Adawiyah kalau pulang ngaji nanya lakinya, ya Azizi alaika hajatun li, Bang, ada hajat di sama saya. Kalau ada hajat sama saya ablag-ablag semua ini. Ya, kalau abang ada hajat sama saya ini malam, karena malam minggu, lah kan nomor laki dewe, mau ngapa? Jadi kalau ada laki dewe mah jangan ditutup-tutupin, ablag aja, ablag. Melaki dewe, iya Bu ya, waya apa baik itu mah. Maka nih Rabi'atul Adawiyah, Ibu kalau nanti insya Allah berikan kesempatan umroh terus mampir ke Mesir, itu ada di tengah-tengah kota namanya Nasr City ya, kota Nasr ya, pertolongan, yang di tengah-tengah ada masjid namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu kalau dia pulang ngaji nanya lakinya, Bang, ngapa nih? Aku sih gitu, ada hajat gak sama saya begitu. Kalau kata laki kita, ya berarti udah cepet-cepet tanda, ya kan ya, ablag-ablagin, ya, jendela biar adem, ya, ablag-ablagin. Nyamuk mulu, ya pakai autan. Kalau autan nggak ada pakai kunyit sama sirih, sama daun pinang didicat. Ya. Tapi kalau abang nggak ada hajat sama saya, fa'budullah, saya ingin memuja dan memuji Allah. Itu artinya ridho suami ini membuka jalan pembukaan pengajian kita sekarang. Kalau yang di rumah suami kita ridho, ya. Kalau yang punya suami, kalau yang gak punya suami, ngomong aja sama Ustaz Kira Mayuri, ngomong ya. Ini ngomong aja bagaimana kira urusannya. Redo beliau, kita ada di Majelis Al-Zakir ini, insya Allah Ibu sedang di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dijawab, waalaikumsalam, salam sejahtera buat kita semua, warahmatullah, dan rahmat Allah yang melimpah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Begitulah Abdullah bin Umar ibn Khattab, begitu masuk rumah dia ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu rumah dia, padahal kuncinya sama dia, padahal pintunya dia tahu taruhnya di bawah sendal kuncinya. Ini dua keset.
Lah kalau itu rumah dia, kenapa dia kagak masuk aja? Enggak. Kenapa? Setiap makhluk Allah punya hak. Dan ketika kita masuk ke rumah kita dengan salah, maka yang lain tidak punya hak. Makanya doa kita, an uzlama au uzlima alayya. Kalau ada orang zolimin atau pengen zolim sama kita, Allah balikan hatinya untuk tidak zolim kepada kita. Kalau ada orang kemudian mohon maaf lahir nanti ada bencana bahaya, Allah pinggirkan bencana dan bahaya itu. Karena apa? Bukan haknya di rumah kita. Maka dengan berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan yang punya suami redo, yang udah kagak ada suaminya, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama para nabi, orang soleh, orang yang mati syahid, yang sering doa kita Allahumma ja'alnahum, ya kan, siapa? Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Begitulah doa kita selama Ramadan kemarin. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama orang soleh, para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang tua kita yang melahirkan kita yang udah nggak ada. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan semua mereka kepergiannya adalah awal kebahagiaannya ketika beliau awal membaca surat Al-Baqarah di ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita tidak bermaksud yang lain karena kita cinta dan sayang kepada beliau. Yang masih ada kebayang wajahnya, dibayangkan wajahnya. Kalau mudah nggak ada, lupa-lupa ingat lihat HP-nya. Ya, lihat HP-nya hilang nggak fotonya Alia. Biar bayangin, sebutin namanya, dan kita bacakan Fatihah. Sumaila ruhi abina, Sumaila ruhi ummina, Sumaila ruhi abina, ya Muhammad Sumaila Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi ibu-ibu sudah datang dengan kebaikan, niat dengan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan kita tidak jadi apa-apa kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur udah selesai Ramadannya, bersyukur selesai Syawalnya, datang Zulqa'dah, Dzulhijjahnya. Mudah-mudahan insya Allah yang lain boleh berangkat haji, yang lain boleh berangkat ke Baitullah, tapi yang berhak menjadi tamu Allah bukan dia doangan. Kita juga berhak menjadi tamu Allah. Maka kapanpun Allah panggil kita siap. Mudah-mudahan segera Allah berangkatkan kita juga ke Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kalau sudah bersyukur, ada cara yang paling gampang bersyukur yang diajarkan Rasul. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidaklah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Maka kita mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Rasul ajarkan kita, man ahsana ilaikum fakafi'u. Siapa yang berbaik kepada kita, maka balaslah kebaikannya. Bagaimana cara membalas kebaikannya? Faqul jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sampaikan kepadanya, jazakumullah, terima kasih banyak Pak Haji Ramayuli beserta keluarga besar Bu Haji Noyati.
Bang Rano yang udah sehat, dan semua ibu-ibu yang hadir. Tentunya innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Semua kebaikan itu akan menyuti, tidak akan dihilangkan dan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan menjadi amal saleh. Syukur alhamdulillah sehat semua. Ya kan, yang lain yang ada airnya diminum kecuali saya. Emang baru ini saya namu kemana aja, ngaji di mana aja. Baru kali ini gelasnya itu udah kebalik, orang ada airnya. Alhamdulillah sekali dapat enggak. Ini kode kayaknya, kode. Ya sebab kita namu kemana aja airnya udah siap. Baru di sini doang gelasnya masih nonggi. Iya, mudah-mudahan ini yang sudah dikeluarkan saat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, umi matat, ya Rasul, mak saya udah mati. Apa sedekah anha, boleh nggak saya sedekah atas nama emak saya? Orangnya udah meninggal, orangnya udah nggak ada, saya pengen sedekah, lagi ingat kangen nama emak saya. Apa sedekah anha ya Rasulullah, boleh kagak nih? Saya sedekah atas nama emak saya, bukan atas nama saya. Apa kata Rasul? Tasaddaq ya Sa'ad, sedekah Sa'ad atas nama emak. Fa'ayya sadaqatil afdal ya Rasulullah. Terus yang saya sedekahin apa kira-kira yang bikin Allah senang, yang bikin Allah girang, yang bikin Allah suka? Apa kata Rasul? Sakyul ma, memberi minum air. Makanya airnya banyak banget. Ya, baru kali ini saya namu air semua. Ya, ini kayak mujair kita. Iya. Ini airnya mana putih banget, kita kayak cupang hidup ini. Ya. Mana-mana ada teman-temannya tuh biasa di sedarahnya. Nah, ini mah air semua. Ya, dikata mujair kita ya. Iya, ini namanya mengamalkan hadis Rasul bahwa sedekah yang paling baik adalah sakil ma, memberi minum air. Makanya kalau kemana-mana jangan lupa bawa air. Saya ketemu Haji Ramayoli di sana di Jalan Minangkabau, baru nemu, belum nanya kabar, belum nanya apa, langsung kopi atuh air. Itu namanya hadis Rasul. Dia tahu kita emang ada ngantuk, ya kopi atuh katanya. Mana yang jual kopi orang foto banget, Dendron, ya, Semok, Deno, ya, iya. Nah, kita yang ngopi kan demennya, demen apa? Lah penjualnya ramah banget. Pantesan Pak Ramayoli demen di situ. Nggak apa-apa, yang penting rezekinya lancar, orangnya sehat. Amin ya rabbal alamin. Maka bunda-bunda, ibu-ibu semua, kalau tadi guru kita, orang tua kita, pimpinan Majelis Az-Zakir sudah menyatakan hari ini dibuka, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah masuk di tempat yang Rasul suruh. Apa kata Rasul? Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kita lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba riyadul jannah, ngelihat taman surga. Dan taman surga ada 3. Yang pertama, taman surganya itu namanya Raudhah. Ya, Raudhah di mana? Di Madinah. Ya. Berapa orang kita tanya lagi di mana? Raudhah. Di mana Raudhah? Gimana sholatnya? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana sholatnya? Alhamdulillah. Kita sujud, muka kita dipantau orang Arab, begitu katanya. Kalau kita di Majelis Zakir enak sujudnya di atas karpetnya juga empuk, alhamdulillah. Tapi kalau di Raudhah itu kita sujudnya di mana?
di pantat orang Arab. Ya. Mau sono susah, mari susah. Dia ruku juga. Nah ini dia tempat sujud jalannya. Begitu. Udah itu namanya raudhah. Orang banyak itu kenapa? Antara rumah dan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu taman surga. Taman surga yang kedua mana? Ini. Idza marartum, kalau lagi jalan JJS, JJM, jalan-jalan malam. Ya, JJS jalan-jalan sore. Ya, JJS jempol-jempol setan. Ya. Pada cantengan semua, cantengan ini cantengan. Namanya JJS, jempol-jempol setan. Ya. Ngelihat nih, kok ada ibu-ibu pada masuk, kok banyak sendal, kok karpet digelar, ya kan? Tadi saya maaf ada bapak-bapak lewat, kata bapak, wangi banget, gitu kata dia bapak-bapak tadi, wangi banget. Nah, berarti dia udah nyium taman surga. Gitu. Jadi kalau kita jalan ngelihat ada yang wangi, ya kan? Ada yang karpet digelar, ada banyak sendal. Ini berarti nggak biasa. Berarti apa? Itulah kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau udah ngelihat begitu masuk datang ngapain? Ngasoh. Ya, makanya ada yang lagi nyender aja. Ya, itu namanya jider. Ya, yang disebaringin. Nggak apa-apa, yang nyender berarti pahalanya dibagi dua. Sama tembok, ya orang nyender kalau tembok berat amat nih dosanya, begitulah kan. Tapi ya kalau nyender begini pahalanya satu, nggak apa-apa mau satu mau dua, ya yang dua berarti sering berbagi, makanya dibagi sama tembok. Kalau udah sampai di situ kata Nabi nggak perlu ngaji, farta'u ngasoh, ngaji bagus. Nggak ngaji pun boleh, istirahat, ngobrol, menanyakan kabar, silaturahim itu boleh. Saya nggak usah ngaji, saya di pojokan aja ya boleh. Ya, di anu jadi dibiring aja nggak boleh. Kayak gitu. Itu artinya kita sedang di mana? Di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman surga yang ketiga yang sering kali kita lihat, ya. Warnanya hijau, ya kan, ada kembang di atasnya, ada tulisan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Raudhah di situ. Makanya doa kita, Allahumma ja'al qabraha, kalau emak kita, kalau bapak kita, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taman surga yang pertama mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Taman surga yang kedua kita lagi di sini. Taman surga yang ketiga mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Allahul kafi Rabbunal kafi qasanal kafi wajanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Udah yang ada di kitab cukup, ya kan? Nikmat nggak usah banyak tapi cukup. Orang main mana ke mall kemana nggak apa-apa, kita pasar malam aja alhamdulillah. Orang-orang pada makan spaghetti, makan apa tuh sate taichan, ya tai makan sama dia. Ya, makan sate Scooby-Doo, ya apalagi makan nasi, kita orang-orang pada res berarti nasi bol. Lah kita mau udah nasi uduk aja, nasi kuning udah beres. Iya, apalagi ada yang milad, alhamdulillah. Ya, saya mau orang suruh kemarin suruh nyobain, katanya begitu. Mudah-mudahan yang milad panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cepat dapat mantu. Amin ya rabbal alamin. Maka biar kita hidupnya berkah, umurnya nambah, ngajinya dimulai di azakir, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Menghadap Allah bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar, maka setidaknya ada 3 cara yang bisa kita tempuh. Apa itu? Yang pertama, yakinlah bahwa hanya Allah yang sayang sama kita. Jadi ibu-ibu, saya kira semua harus yakin bahwa yang paling sayang dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bantal sebelah kita sayang nggak buang kita? Bantal sebelah nyemana, iya, ya bang, ayang-ayang bed yang geling-geling dikit, nah, yang kayak Hajar Aswad. Itu kira-kira sayang sama kita? Sayang. Cuman maaf, sayangnya manusia begitu. Kita ngaji kelamaan, kan kita nungguin Isa jamaah, dia kata ngaji lama banget, dasar ini setan. Begitu lah. Nah, kalau bininya setan rasanya genderuwo. Lah anaknya kolor hijau. Iya lah, susah ngesot. Lengkap dah tuh begitu naik angkot, ikan hari kiamat, mau kemana bos? Ibu nanya mau kemana? Ya. Sayang dia sama kita, cuma kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya, kagak ada inisiatifnya. Dia mah enak pagi-pagi kopi bikinin, kita bikinin kopi. Ya kan kalau temannya saudaranya gorengin pisang. Enak dia mah di teras, ya kan ada kopi, ada sukun rebus, ya kan ada singkong sama kelapa dikit tuh digaremin. Nah, tuh dia punya murai, burung murai itu yang gacor, mau dibugin ya aja sama pegang duit 10 juta. Nah, enak dia mah pegang duit 10 juta, murahnya gacor, kopi disediain. Lah bininya mah orang ditanya, emang bedak lu masih ada apa kagak? Begitu. Nah yang bedak masih ada apa enggak? Lipen masih ada nggak lipen? Ada si bedak, udah kapan herosin? Murah herosin. Nah, habis bedaknya pakai herosin dia. Gitu erosinnya habis dia ngomong banget, erosin habis itu bedak. Karena pakai bedak gua aja, bedak apa? Bedak bekas hamil, bekas mano bedakin mayat begitu.
Gue minta begitu katanya. Tanya, orang mau tanya, kadang-kadang dia begitu sih, ya batal sebelah kita, sayang mas sayang, tapi mohon maaf, ya kan, kitanya kurang, ya, nggak kayak Rasul itu sebelum tidur ditanya, ya kan, alaika aja, coba cerita ada apa aja. Yang penting kata Nabi jangan ngomongin utang. Iya kalau udah dirancang, ya kan, laki bini jangan ngomongin utang. Sebab kalau udah ngomongin utang, nah, batal itu urusan. Mana udah minum jamu, orang gara-gara ngomongin nama tetangganya telang kredit, ya no panci orang 2 bulan, itu bagus kali-kali bayar lagi ya kan. Udah, ya, yang ada lakinya tidur di bawah pintu. Makanya kata Nabi ngobrol. Kenapa? Agar ada yang kita beresin. Sebab kita nggak tahu, mohon maaf lahir batin, begitu kita tidur selamanya kita nggak tahu. Maka silakan ngobrol, tapi jangan ngomongin utang. Ngomongin selain utang boleh, bercita-cita boleh. Maka teman kita sekamal bantal sebelah kita ini yang sayang, mohon maaf sayangnya nggak kayak Allah. Coba deh saudara, mohon ya, ini kitanya Ramadan kemarin, Lebaran juga, sama Allah masih ada maksiatnya. Tapi surat Az-Zumar ayat 53 kita dipanggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi, sini biar kata kita mohon maaf ya katanya kita dosa sama laki banyak nih. Ngaji kemana-mana, jam tangan kagak. Ngaji kemana-mana, laki kita perintah mau telepon. Mana ya? Lagi di sini. Ya. Oh no, apa namanya? Jumlah udah diangkat no. Belum, udah diangkat dulu. Bocah udah mandi belum? Belum lah, mandiin suapin begitu. Oh, mama di mana? Ngaji masih. Jangan lakinya sore-sore, ya kan? Di warung Ucok, ya, warung Madura, temannya nanya, kamu Bu Haji kemana Bu Haji? Haji, malam-malam ya kan dia beli telur, ya kan? Bu Haji mana? Haji. Ya, besok juga udah ngasih wudhu, dewek-dewek kantor, penasaran, Bu Haji kemana? Haji, wah Haji, lakinya udah diurusin, ya kan ya. Ini artinya dosa kita sama laki boleh jadi banyak, sama teman boleh jadi banyak, tapi kita dipanggil-panggil kuliah ibadi, kita dipanggil hamba-hamba Allah. Ada namanya Bunyamin, ada namanya Yusuf, punya bapak, ya kan Nabi juga Yakub, yang kemudian tahu, ya, kok Yusuf tak pulang, anaknya pada pura-pura nangis. Ngapain Bang? Ini Yusuf dimakan serigala, ini bajunya di darah mulu. Lah kan itu babanya yang tahu dari kecil. Begitu dilihat bajunya, lah katanya dimakan serigala. Tapi ini bajunya kok agak ada robek-robek sekali. Itu berarti itu serigala sopan banget. Yusuf mau dimakan, buka baju dulu ya. Emang apa kagak enak bajunya? Berarti itu serigala nyuruh buka baju dulu baru dimakan. Orang bajunya utuh, dia tahu nih anaknya bohongin bapaknya, ngadalin bapaknya, dia tahu cuma namanya anak. Maka bapaknya nangis-nangisnya Yusuf gak balik-balik. Kenapa? Dicemplungin ke sumur. Wabiyadat ainahu, sampai matanya ini maaf, tadinya ada coklat-coklatnya, ada hitam-hitamnya. Wabiyadat sampai putih semua matanya. Berarti kebanyakan nangis, matanya lama-lama buta. Karena dia tahu anaknya masih hidup. Nah disinilah kemudian begitu ajal udah hampir datang.
Apa kata dia? Am kuntum syuhada idza hadara Yaqubal maut. Apakah kalian tidak memperhatikan, melihat, menyaksikan ketika Yakub itu menemui ajalnya, dipanggil-panggilin anaknya, dipanggil-panggil, semua dipanggil. Apa katanya? Ya bunaya, tuh anaknya udah tukang bohong, ngadalin bapaknya. Ya bunaya, tetap dipanggil, wahai anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipanggil tuh, begitu dipanggil dibilangin, ya, anaknya kan banyak tuh, ya roh, menaroh, ji, ya kan seroji, ya min, rohimin, ya ngapa mbak, apa rokok yang di jalanan jangan dijual. Lemon apa? Udah punya Cina, begitu kata dia. Lo punya Cina, lah kan mana lo kawin kan gua ambil dari Cina itu modalnya, ya kan? Jadi jangan dijual, ya kan? Dipanggil-panggilin semua. Itu artinya bahwa pertanyaan Yakub kepada anaknya, mata guru namin ba'di, apa yang kau sembah. Ini artinya yang pertama yang harus kita yakin, cuman Allah yang sayang sama kita. Kita banyak salah, maksiat, dosa, tapi Allah panggil kita, kuliah ibadi, wahai hamba-hamba alladzina asrafu, yang udah melampaui batas, ala anfusihim, dosanya udah banyak. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa kita semuanya. Ya bayaran bocah padahal cuma gope les, ngomong sama lakinya, les berapa? 1,5 juta, untung banyak dia. Les cuma 500.000, ngomong sama lakinya 1,5 juta. Lah kan menang banyak itu, ya kan? Arisan mau berapa duit? Ya gope, padahal cuma 200. Untung banyak dia 300, kan begitu. Udah semua diampunin semua. Bahkan kata Allah, innahu huwal ghafurur rahim, akulah yang maha pengampun dan maha pemberi ampun dan sayang. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, kita dengerin ayat dulu ya Bu ya. Insya Alhamdulillah, halal. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athahu Allahu al-maqama mahmudan alladhi wa'ata
innaka la tukhliful mi'ad. Nabi pernah pesan orang yang dengerin ajan setelah la ilaha illallah summa wasalat diterusin dengan doa wasilah. Di doanya namanya doa wasilah. Kita baca Allahumma rabbana dawati tama wa salatil qaimah, itu namanya doa wasilah. Kalau yang udah hafal, ntar kalau ditanya temennya udah hafal, gue belum hafal, pakai itu aja WA voice note, ngomong dah Allahumma rabbana dawati tama wa salatil qaimah sampai akhir 5 real ya begitu. Sebab siapa yang baca doa wasilah setelah azan, apa kata Rasul? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaat dariku langsung. Kapan? Yaumal qiyamah. Jadi Rasul udah mau ngasih syafaat. Kan Rasul dilemparin oleh orang Taif berdarah, dihina, dicaci, dilemparin kotoran. Dan sampai itu Fatimah ngebelain, tapi Rasul disuruh doa nggak mau, biar kusimpan doa ini nanti buat siapa? Li ummati yaumal qiyamah, buat umatku. Maka kata Nabi, yang berhak itu yang dengar azan dan baca doa wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaat itu hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir yang tercinta, maka yang pertama tadi solusinya adalah kita hadir di majelis zikir. Kenapa? Kalau kita udah hadir, mamin muslimain, ada 2 orang muslim ketemu, yaltaqiyan, saling menyapa, wa yatasofahan, saling jabat tangan. Bapak-bapak jabat tangan biasanya, kalau ibu-ibu mah enggak ya, cipika-cipiki ya. Dari jauh udah aja ada temannya habis dah bedak buah habis dah, mana bedak boleh nyicil, itu langsung tidak dapat apa-apa. Ghufirallahu lahu, kecuali Allah ampuni, Allah gugurkan dosa keduanya. Itu artinya yang pertama, datang ke sini menggugurkan dosa kita, kesalahan apapun Allah akan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nggak usah khawatir, Allah ampuni dosa kita semua. Sebab kalau di luar kita nggak ketemu begini, di sini kita ketemu, ya kan, duduk bareng dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disampaikan gurunya Imam Syafi'i, inna dzikri ahli shalah, ketika orang-orang yang sering sholat, orang-orang soleh itu duduk bersama, itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang peduli dengan kita. Jadi cuma Allah yang peduli sama kita. Jadi kalau malam ini maaf kita kecewa sama teman kita, tungguin ya, begitu nyampe, ya boleh tinggal. Nah, kecewa sama teman kita, jangan lama-lama. Sebab ada yang lebih peduli dengan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kontrakan ngomong, Bu Haji, saya mau bayar ya habis maghrib. Ya kan? Akhirnya ngajinya telat. Kenapa? Nungguin orang bayar kontrakan. Nggak sampai nyampe, dia katanya dia mau datang. Bagaimana sih? Saya buat bocah ini begitu lah. Ya suek bener nih ya, katanya mau bayar hanya menyampe maghrib. Ya. Ketimbang kesel mah boleh, cuman jangan lama-lama. Ya udah tinggal aja sama majelis. Kenapa? Karena ada yang lagi peduli banget sama kita, mau ngampunin dosa kita.
Maka ibu-ibu yang mohon maaf anaknya mau masuk pondok, ibu-ibu yang udah buka tabungan haji umroh, yang lagi berusaha begini begitu, bagaimana ya biar jadi haji dan umroh. Udah, kita mah tugas kita cuma usaha doang. Yang namanya usaha, ikhtiar, upaya itu tugasnya kita manusia apa tugasnya Allah? Tugasnya manusia. Makanya ada laki bini kemarin, ya, Lumajang apa Pemalang itu, yang umurnya emang udah gak muda lagi, khawatir gak ada umur, berangkat dia pakai motor. Pakai motor. Ada yang naik sepeda, alhamdulillah nyampe juga ke Mekah. Karena naik sepedanya dia seneng, girang, sambil nyanyi, naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat sampainya. Ada janda, mati suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ya. Jadi semua orang naik sepeda seneng dia. Nggak kerasa nyampe maka. Jadi yang naik motor nyampe, naik sepeda bahkan yang jalan kaki juga nyampe. Itu namanya walillahi 'alan nasi. Oh, manusia ini udah cinta sama Allah, kemudian manistato'a ilaihi sabila, dia menemukan jalannya. Dia yakin dia naik sepeda nyampe, itu jalannya. Kalau kita nggak begitu naik sepeda dari sini timbang ke pasar Cakung ngos-ngosan, jangan coba-coba. Ya. Tapi kalau memang kita menemukan jalan, itulah jalan. Di jalan kita ya buka tabungan, ngumpulin duit. Ya siapa tahu alhamdulillah anak misalnya ada 5. Anak berapa banyak bu? Ya, anak 10 kali misalnya ya. Kemarin ada tuh di Tangerang begitu, anaknya 10 mau berangkat haji. Karena dia tahu namanya keluar, setiap habis belanja, duitnya dilemparin ke beras. Tuh begitu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Belanja, beli gorengan, beli cabai. Kembaliannya dia nggak taruh dompet, lempar ke beras, nampang ke beras. Kemarin begitu dia udah check up, disuruh berangkat, siap-siap diayak itu beras. Alhamdulillah, dia ngomongnya ada 15 juta ini. Ternyata nggak sampai, cuma nyampe 13 juta. Jadi 12 juta 900.000, 13 juta ada. Dia punya anak 10, datang yang paling gede, mau berangkatnya, iya, maafin yang mah nggak bisa ngasih apa-apa. Anaknya genggemin, pas diintip 1 juta, lumayan. Itu baru atuh, adanya datang lagi, mas, ya udah berangkatnya ya, genggemin lagi. Jam lagi 1 juta, alhamdulillah. Begitu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, nyampe yang ke-10, nangis kejar. Wow. Jadi biaya bontot bingung. Kenapa abang-abangnya, teman nangis ini kejar gitu. Ditanya, mengapa malam udah mau berangkat? Emang apa nangisnya? Katanya, gue nyesel. Nyesel kenapa? Ya, anak gue cuma 10. Kalau gue tahu begini, mah anak gue 20. Lumayan. Jadi namanya ikhtiar, usaha yang kita bisa, udah. Yang penting usaha dulu. Kemarin tuh ada ibu-ibu, Ustaz, Anda nggak doa nemuin anting-anting? Aneh-aneh aja namanya anting-anting. Emang apa? Itu anting-anting dari Bandung masih ada, sampai ke Jakarta masih ada, tidur juga masih kelihatan ngaca. Begitu pagi anak nanya, itu aneh-aneh cuma nanti doang. Mau bingung dia, bagaimana ada nggak doanya? Pertama, yakinlah Allah itu rezeki kita. Ya. Kalau emang nggak ada, udah jangan disesalin, tapi yakin dulu kalau itu rezeki kita, Allah kasih. Kalau bukan, udah jangan diseselin. Itu dulu. Ntar Allah buka jalannya. Ya. Begitu, udah yakin nih, ya, telepon. Cari di mobil cari. Nggak nemu, Ustaz.
Nyari baju kotor nggak nemu. Ya, udah, di mana aja nggak nemu. Udah, sekarang sholat duha aja. Begitu sholat duha, ya wudhu, basuh kaki. Begitu basuh kaki, itu anting-anting ada di bawah kaki.